Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Saputra, NIM A1A1200063. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 4 yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan dan kegiatan-kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian governance menurut Toto Mardikanto 2018. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah sebuah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi sosial dan dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan. Baiklah, ke nomor 2, pengertian corporate governance. Corporate governance menurut EOCD atau Organizer for Economic Cooperation and Development. Corporate governance merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan 4 pemangku kepentingan lainnya. Berikut ada teori. Teori step-wasit teori merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Bila asumsi sebagai teori ini diterapkan dalam manajemen perusahaan, maka stewardship teori memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik sebab akibatnya bagi kepentingan publik maupun para pemegang saham. Teori selanjutnya, agensi teori. Menurut agensi teori, perusahaan yang berbentuk personal biasanya telah dilakukan pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan. Sedangkan manajer adalah pihak yang mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan. Dengan harapan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik. Karena adanya pemisahan fungsi tersebut, tidak bisa dihindari adanya kemungkinan perbedaan kepentingan. Memasuki materi yang selanjutnya, hubungan corporate governance dan corporate social responsibility. Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat orientasi dari dalam keluar. Hal ini berarti
sebuah melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat diskresionari atau voluntari. Perusahaan terlebih dahulu harus memberikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum ruang lingkup tanggung jawab sosial, antara lain A. Basic responsibility, yaitu tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya, kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. B. Organizational responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. C. Societal responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi bisnis dan masyarakat, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Semua hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik bila tidak menerapkan corporate governance yang baik atau GCG. Dalam Kurihama 2017, perusahaan merasa perlu untuk memperkuat tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk kontrol aspek negara CSR bagi masyarakat, seperti kecurangan perusahaan, pelanggaran hukum, dan peraturan dan gangguan fungsi norma-norma sosial. Corporate Social Responsibility sebagai fokus tata kelola perusahaan yang akan menjadi alat untuk menggabungkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya akan bermanfaat bagi investor, tetapi juga pelanggan dan masyarakat. GIL 2008. Materi selanjutnya. 4. Pengaruh korporat terhadap GCM. Menurut teori legitimasi dengan 2011 mengatakan bahwa legitimasi dapat diperoleh jika terjadi keselarasan antara perusahaan dengan nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya. Maka legitimasi perusahaan terancam. Ketidakselarasan dapat mendesak masyarakat melakukan penolakan terhadap segala bentuk aktivitas operasional perusahaan. Teori keagenaan atau agensi teori menurut Jensen dan Macking 1976 menyatakan bahwa masalah antara manajer dengan shareholder terjadi ketika manajer memiliki hak atas segala ekuitas dalam perusahaan. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya perilaku oportunistik. Anthony dan Goffin Jaran 2011 juga mengungkapkan pendapatnya bahwa hubungan agensi merupakan hubungan kontrak antara principal shareholder dengan agen atau manajer. Dari semua materi yang dapat saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan. Transparan dan etis. Yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma
perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada tugas pembuatan video UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?